Malam selalu membawa nuansa yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang menganggapnya sebagai saat paling tenang untuk beristirahat, ada pula yang menganggapnya sebagai ruang gelap penuh rahasia yang sebaiknya tidak disentuh. Bagi sebagian besar manusia, malam adalah penutup hari, kesempatan untuk memejamkan mata dan melupakan penat. Namun bagi sebagian kecil lainnya, malam justru adalah permulaan. Di antara mereka yang bekerja ketika kebanyakan orang terlelap, ada seorang sopir angkutan kota bernama Hasan. Hasan sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya pada jalanan. Sejak ia muda, setir dan pedal menjadi teman akrabnya, menuntunnya menyusuri lorong-lorong kota yang kecil tapi penuh cerita. Ia mengenal setiap tikungan, setiap gundukan aspal, bahkan setiap deru angin yang berhembus di sepanjang jalur yang ia lewati. Baginya, malam bukan sesuatu yang menakutkan. Malam adalah waktu yang lengang, bebas dari kemacetan dan keramaian. Saat yang ideal untuk mencari setoran lebih cepat. Penumpang malam biasanya sedikit bicara, sibuk dengan pikiran mereka sendiri, dan itu membuat pekerjaan terasa lebih mudah. Namun, di balik semua itu, Hasan tahu ada hal-hal lain yang ikut bersemayam di malam hari. Sejak kecil ia sering mendengar cerita dari orang tuanya, tentang makhluk-makhluk yang tidak suka diganggu, tentang roh-roh yang masih gentayangan karena belum menemukan jalan pulang. Meski sebagian cerita itu ia anggap tak lebih dari dongeng lama untuk menakuti anak-anak, dalam hati kecilnya ada ruang kecil yang percaya. Karena betapapun keras kepala seseorang menyangkal, malam selalu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, Hasan memulai pekerjaannya seperti biasa. Jam menunjukkan hampir pukul 11. Lampu-lampu kota mulai padam satu persatu, meninggalkan jalanan dalam cahaya remang yang berkelip dari tiang-tiang tua di tepi jalan. Udara lembab menempel di kulit, membawa aroma tanah basah yang samar. Hasan menarik napas panjang sambil menghidupkan mesin angkotnya. Dentuman halus mesin itu adalah tanda bahwa rutinitas kembali berjalan. Ia melajukan kendaraannya pelan melewati jalan utama, menunggu penumpang yang mungkin masih berkeliaran di jam segelap itu. Beberapa orang memang masih naik, pekerja pabrik yang baru selesai shift malam, mahasiswa yang pulang dari tugas kelompok, atau pedagang kecil yang merapikan lapaknya. Mereka naik sebentar, turun sebentar, hingga angkot kembali kosong. Hasan terbiasa dengan siklus itu, dan ia tidak keberatan. Setiap tarikan gas, setiap uang receh yang berpindah tangan adalah bagian dari perjuangan untuk tetap bertahan hidup. Namun tak mengapa, sejak awal malam itu Hasan merasa ada yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah menekan dadanya. Angin yang biasanya sejuk terasa lembab, membawa hawa dingin yang menelusup sampai ke tulang. Sesekali ia merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Ia mencoba mengabaikan, menganggap tubuhnya hanya lelah. Tetapi rasa itu tak sepenuhnya hilang, selalu kembali setiap kali ia melewati jalanan sepi yang terlalu sunyi. Di sebuah halte kecil yang jarang digunakan, Hasan menghentikan laju angkotnya. Lampu jalan di sekitarnya berkedip-kedip seolah lelah menjaga kegelapan yang begitu luas. Hanya ada semak-semak liar dan pepohonan di kiri kanan jalan. Tak ada rumah penduduk dalam jarak dekat. Biasanya ia tidak berhenti lama di tempat itu. Tapi malam ini langkahnya terasa tertahan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di bawah cahaya temaram lampu jalan, ia melihat sesosok berdiri sendiri. Tubuhnya ramping, penuh kewaspadaan. Pakaian putih sederhana yang jatuh longgar hingga mata kaki. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajah, membuat sulit menebak ekspresi yang tersembunyi di baliknya. Hasan memincingkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat benar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, seolah menunggu sesuatu. Sekilas, pemandangan itu masih bisa dianggap biasa. Mungkin seorang perempuan yang baru pulang kerja, atau seorang mahasiswa yang kemalaman. Tetapi ada sesuatu yang membuat Hasan merasa janggal. Entah karena tubuhnya tampak terlalu pucat, atau karena keheningan di sekitarnya justru semakin menekan,
ketika sosok itu terlihat. Hasan menelan ludah. Sebagai supir, ia tahu tidak pantas menolak penumpang, apalagi yang terlihat sendirian di malam gelap seperti itu. Ia menghela napas, mencoba menyingkirkan firasat buruk yang sejak tadi menghantuinya. Dengan sedikit ragu, ia membuka pintu angkot. Sosok itu melangkah perlahan, tanpa suara. Setiap gerakannya begitu tenang, seolah tidak menyentuh tanah sama sekali. Ia duduk di kursi paling belakang, pojok kanan, menunduk tanpa menoleh sedikit pun. Hasan melirik lewat kaca spion, hanya melihat sekilas rambut panjang yang menutupi wajah, lalu mengalihkan pandangan kembali ke jalan. Awalnya, Hasan tidak merasa aneh. Penumpang yang diam 1000 bahasa bukanlah hal asing. Banyak orang memilih tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, apalagi di jam larut seperti ini. Namun semakin lama ia mengemudi, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Dari mana perempuan itu datang? Mengapa ia berdiri sendirian di halte sepi, jauh dari pemukiman? Dan mengapa kehadirannya membuat udara di dalam angkot terasa berbeda? Hasan mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah penumpang biasa. Mungkin gadis itu sedang sial, ketinggalan angkutan terakhir dan terpaksa menunggu di tempat yang tidak lazim. Tetapi saat matanya kembali melirik kaca spion, darahnya seperti berhenti mengalir. Wajah yang sedikit terlihat dari sela rambut itu tampak terlalu pucat, hampir tanpa warna. Seakan-akan tidak ada darah yang mengalir di balik kulitnya. Dan setiap kali angkot melintas di bawah lampu jalan, wajah itu tampak samar, seperti kabur, tak pernah benar-benar berada di sana. Hasan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menggenggam setir lebih erat, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat rasa takut itu merayap. Setiap detik terasa lebih panjang, setiap tarikan nafas terdengar lebih keras. Jalanan yang biasanya sudah ia kenal luar kepala kini terasa asing, seperti membawanya ke arah yang tidak ia pahami. Di dadanya, perasaan yang sulit dijelaskan mulai tumbuh. Sebuah firasat buruk yang berbisik bahwa malam ini bukan sekadar rutinitas. Malam ini, sesuatu sedang menemaninya di kursi belakang. Sesuatu yang tidak seharusnya ikut serta dalam perjalanan sopir angkot biasa. Hasan berusaha mengatur napasnya. Setiap kali ia menatap jalan di depannya, pikirannya justru melayang ke kursi belakang. Rasa ingin tahu bercampur dengan rasa takut, membuat tangannya semakin kaku memegang setir. Sesekali ia meneguk ludah yang terasa pahit, seolah tenggorokannya menolak udara dingin yang memenuhi ruang angkot. Jalanan terus memanjang, sunyi tanpa kendaraan lain. Lampu jalan jarang ditemui, dan ketika sesekali ada cahaya berkelip di kejauhan, cahaya itu hanya memperlihatkan betapa sepinya jalur malam ini. Angin dari luar jendela seharusnya hangat, tetapi yang ia rasakan justru hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Napasnya mulai terlihat tipis seperti asap, padahal malam itu bukan malam yang seharusnya dingin. Hasan melirik kaca spion lagi. Perempuan itu masih menunduk. Rambut hitam panjangnya jatuh ke depan, menutupi wajah yang samar-samar tampak di sela-sela helaian. Namun ada satu hal yang membuat darah Hasan semakin membeku. Posisi tubuh perempuan itu tidak bergeming sejak pertama kali masuk. Ia duduk tegak, kaku, tanpa perubahan sedikit pun. Tidak ada gerakan kecil seperti membetulkan duduk, merapikan rambut, atau menoleh ke arah jendela. Bahkan dada yang seharusnya naik turun karena bernapas tidak terlihat sama sekali. Semakin lama Hasan memperhatikannya, semakin kuat firasat buruk itu menancap di pikirannya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan radio tua di dashboard. Namun yang terdengar hanya suara statis yang pecah, berisik, seperti gesekan benda melogam. Tidak ada siaran, tidak ada lagu. Ia buru-buru mematikannya, merasa suasana justru semakin menegangkan. Detik-detik berjalan lambat. Di luar, pepohonan di tepi jalan tampak seperti bayangan hitam yang bergerak mengikuti laju kendaraan. Sesekali ia merasa ada tatapan lain yang mengintip dari balik rimbun dedaunan.
Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi. Namun bulu kuduk di tengkuknya tidak pernah berhenti berdiri. Tiba-tiba, kaca jendela mulai berembun. Kabut tipis menempel, padahal udara di luar tidak sedang hujan. Hasan mengusap kaca depan dengan tangan gemetaran, berusaha menjaga pandangan tetap jelas. Namun embun itu justru semakin tebal, seolah ada sesuatu dari dalam angkot yang memaksanya muncul. Hasan menahan napas, menyadari betapa mustahilnya hal itu terjadi secara alami. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia ingin sekali berhenti dan keluar dari kendaraan, tetapi jalanan terlalu sepi. Tidak ada rumah, tidak ada orang, hanya kegelapan pekat yang menunggu di luar. Ia merasa terjebak, terperangkap dalam ruang sempit bersama sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dengan berani yang tersisa, Hasan menoleh perlahan ke kaca spion. Ia ingin memastikan sekali lagi, ingin melihat dengan jelas bahwa penumpang itu memang benar ada. Namun, pandangan yang menyambutnya membuat darahnya berhenti mengalir. Kursi belakang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hasan menatap lebih lama, berharap matanya salah melihat. Namun, yang ia temukan justru lebih mengerikan. Di kaca jendela, pantulan samar wajah perempuan itu masih ada. Menunduk, dengan senyum tipis yang dingin, seolah menikmati ketakutan yang merayap di hati Hasan. Tangannya gemetar hebat. Setir yang digenggam terasa licin oleh keringat. Ia berusaha menarik nafas panjang, tetapi dada seakan tertindih batu berat. Dalam benaknya, doa-doa berusaha ia ucapkan, namun suaranya tercekat, tak mampu keluar. Suasana di dalam angkot semakin menyesakkan. Udara dingin bercampur dengan bau tanah basah, seperti aroma dari kuburan yang terbuka. Di telinganya terdengar bisikan samar, begitu halus hingga sulit dikenali. Namun, meski samar, bisikan itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari kursi belakang yang kosong. Hasan hampir kehilangan akal. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, semakin ia menolak, semakin nyata kehadiran itu terasa. Kaca berembun semakin tebal, nafasnya sendiri semakin berat, dan setiap detik berjalan dengan ketegangan yang tak tertahankan. Lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, perempuan itu kembali muncul. Bukan di kaca spion, bukan di pantulan jendela. Ia duduk tepat di samping Hasan, di kursi penumpang depan. Rambut panjangnya masih menutupi wajah. Tubuhnya menunduk, begitu dekat hingga Hasan bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari arahnya. Hasan hampir pingsan. Jantungnya berdegup begitu kencang, seakan ingin keluar dari dada. Tangannya refleks menginjak rem mendadak. Angkot berhenti dengan hentakan keras, membuat tubuh Hasan terhuyung ke depan. Matanya terbelalak, napasnya terengah-engah. Ia menoleh perlahan dengan rasa takut yang hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Namun, perempuan itu sudah menghilang. Kursi penumpang kosong, hanya menyisakan pintu yang terbuka pelan, berderit seakan baru saja digunakan. Hasan menatap keluar dengan pandangan kabur oleh keringat dan rasa panik. Di bawah lampu jalan yang berkelip, ia melihat sosok itu berjalan menjauh. Tubuh putih ramping melangkah tanpa suara, menuju ke arah hutan kecil di tepi jalan. Rambut panjang tergerai, tak sekalipun menoleh ke belakang.
Setiap langkahnya begitu perlahan, namun tak pernah berhenti, hingga akhirnya menghilang di telan kegelapan pepohonan. Tidak ada suara langkah, tidak ada hembusan napas, hanya keheningan yang menusuk telinga. Jalanan kembali sepi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun tubuh Hasan masih gemetar hebat, seolah baru saja keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Udara di dalam angkot tiba-tiba kembali normal, embun di kaca lenyap, hawa dingin menghilang, bau tanah basah sirna begitu saja. Seakan semua itu hanya ilusi sesaat. Tetapi Hasan tahu betul, apa yang barusan terjadi nyata, sangat nyata. Hasan duduk lama di balik setir setelah perempuan itu menghilang. Tangannya masih bergetar, keringat dingin membasahi wajahnya, dan dadanya berdegup seakan hendak meledak. Jalanan kembali sunyi, udara hangat lagi. Tetapi keheningan itu justru membuat semuanya terasa lebih nyata, seolah malam baru saja menutup sebuah tirai, menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan yang basah, mencoba mengumpulkan sisa keberanian untuk kembali melajukan kendaraan. Namun tubuhnya masih kaku, dan setiap kali ia menoleh ke kursi belakang, bayangan samar perempuan itu muncul dalam ingatan, menunduk, pucat dengan senyum tipis yang membeku di benaknya. Akhirnya dengan sisa tenaga, Hasan menyalakan mesin lagi. Angkot itu melaju perlahan, lebih lambat dari biasanya. Ia tidak lagi peduli pada setoran, tidak lagi peduli apakah akan mendapat penumpang berikutnya. Yang ia inginkan hanyalah keluar dari jalanan itu, menemukan lampu rumah, suara manusia, atau apapun yang dapat meyakinkannya bahwa dunia nyata masih ada. Namun meski angkotnya berjalan maju, hatinya tetap tertinggal di tempat kejadian tadi. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berjawab. Siapa perempuan itu, mengapa ia menumpang, dan mengapa ia memilih untuk menampakkan diri malam ini padanya? Akhirnya, Hasan sampai di terminal kecil tempat ia biasanya mengakhiri perjalanan. Namun malam itu, ia tidak menunggu penumpang lagi. Ia langsung memarkirkan angkot, menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu berjalan pulang dengan langkah cepat. Rumahnya yang sederhana terasa seperti benteng terakhir yang bisa melindunginya dari kegelapan. Tetapi, bahkan di rumah, bayangan itu tidak sepenuhnya pergi. Malam-malam berikutnya, Hasan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat itu muncul kembali dalam bendaknya. Senyum samar yang menunduk, pantulan di kaca yang tidak seharusnya ada, serta keheningan yang menusuk telinga ketika sosok itu berjalan menjauh. Ia terbangun berkali-kali dengan tubuh basah oleh keringat, meski udara malam tidak panas. Ketika waktunya kembali bekerja, Hasan merasakan ketakutan yang tidak bisa ia hilangkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kebetulan sekali seumur hidup, bahwa ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan sosok itu. Namun, setiap kali angkotnya melewati halte kecil di pinggir jalan, dadanya kembali terasa berat. Ia tidak lagi berani menoleh, bahkan sekadar melirik ke arah tempat itu. Beberapa minggu kemudian, kabar mulai terdengar dari mulut ke mulut. Seorang sopir lain menceritakan pengalamannya yang mirip tentang penumpang perempuan berambut panjang yang naik di halte yang sama, lalu menghilang tanpa jejak. Cerita itu menyebar cepat di kalangan para sopir malam. Ada yang mengaku melihatnya duduk di kursi belakang. Ada yang hanya mendengar suara pintu terbuka sendiri. Tidak ada satupun yang berani memastikan siapa sebenarnya sosok itu. Tetapi semuanya sepakat, ada sesuatu yang menunggu di tempat itu, menanti kendaraan yang lewat di jam sepi. Hasan semakin yakin bahwa apa yang dialaminya bukan halusinasi. Ia mulai bertanya pada warga sekitar, mencari tahu tentang sejarah jalanan itu. Dari obrolan pedagang tua di warung kopi, ia mendengar cerita yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Bertahun-tahun lalu, seorang perempuan muda tewas di tempat itu, korban kecelakaan ketika pulang larut malam.
Ia naik angkutan yang tidak pernah sampai tujuan, dan tubuhnya ditemukan tidak jauh dari halte kecil di pinggir jalan. Sejak saat itu, banyak cerita aneh beredar tentang penumpang misterius yang muncul, tentang bau tanah basah, tentang hawa dingin yang datang tiba-tiba. Cerita itu menancap dalam-dalam di pikiran Hasan. Setiap kali ia melewati jalan itu, bahkan di siang hari, ia merasakan hawa dingin yang sama. Seakan tanah di sana masih menyimpan jejak yang tidak bisa hilang. Seakan sesuatu masih menunggu untuk dijemput. Akhirnya, Hasan membuat keputusan. Ia berhenti mengemudi di malam hari. Angkotnya masih ia gunakan, tetapi hanya sampai sore. Malam tidak lagi ia sentuh, karena baginya, malam bukan sekedar rutinitas, melainkan pengingat pahit bahwa ada batas tipis antara yang hidup dan yang mati. Dan ketika batas itu terbuka, siapapun bisa terseret ke dalamnya. Meski sudah lama berlalu, bayangan itu tetap menempel dalam dirinya. Hasan masih sering terbangun di tengah malam dengan perasaan diawasi. Kadang ia merasa pintu rumahnya berderit pelan, seperti ada yang baru saja masuk. Kadang ia melihat pantulan samar di kaca jendela, meski ia tahu tidak ada siapapun di belakangnya. Dan di kedalaman hatinya, Hasan tahu sesuatu yang tidak ingin ia akui. Malam itu, perempuan itu tidak sekedar numpang lewat. Malam itu, ia menumpang bersamanya. Dan mungkin sampai hari ini, bayangan itu masih terus mengikutinya. Menunggu saat yang tepat untuk kembali duduk di sampingnya dalam perjalanan tanpa akhir.